iman sebesar biji sesawi, hasilkan uang yang banyak, menghasilkan kesembuhan dahsyat, menghasilkan mujizat besar. Itu sebab siapa yang merindukan, dia harus datang dengan segenap hati kepada Bapa. Bapa, hamba datang dalam kelemahan bagi tubuh hamba, kesakitan, kemiskinan, hutang yang banyak, dan semua yang jalan buntu. Bapa, hanya Engkau yang akan membiayai hidup hamba dan memberikan jalan keluar. Dan kalau saudara memohon demikian pagi ini, saudara pasti mendapat dari Bapa. Saudara tidak pulang dengan kecewa. Saudara tidak pulang dengan lunglai. Saudara tidak loyo lagi. Saudara mempunyai kuasa Allah yang membangkitkan semangat dan spirit saudara, sehingga saudara akan pulang dengan bersuka cita. Amin. Yang yakin beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, iman sebesar biji sesawi. Saya akan masuk dalam firman Tuhan dan kita akan mendoakan saudara-saudara kita kali ini bukan hanya untuk yang sakit. Sebagaimana tadi saya sudah sebutkan, bagi semua aja yang mengharapkan mujizat terjadi dalam hidupnya, dia boleh menerima macam mujizat apa yang saudara sebutkan. Bapa akan memberi kepada saudara kalau saudara bisa sesuai dan nurut dengan apa? Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Ini tidak untuk orang yang intelek, yang educated. Tidak untuk orang-orang yang sudah sekolahan, saudara, atau bergelar, sama sekali tidak. Saudara, seorang yang mempunyai 2 gelar di bidang hukum bertanya kepada saya, kenapa saya tidak bisa menangkap firman? Saya heran. Suami saya bilang, kamu kok nggak bisa nangkap firman, kenapa? Dia seorang wanita, karir yang berhasil, tetapi kenapa saya tidak bisa, Pak Pendeta? Saudara, untuk menjawab ini tidak sulit, karena Alkitab sudah memberitahu apa rahasianya. Saya katakan, karena ibu tidak rendah hati. Tidak apa, saudara? Tidak rendah hati. Jangan bilang orang kaya itu tinggi hati. Orang miskin, banyak orang sombong dan tinggi hati. Tinggi hati tidak menyasar sesuatu segmentasi atau leveling dalam masyarakat. Tinggi hati menghantam semua pribadi. Kenapa sih? Karena iblis itu pintar. Alkitab mengatakan siapa yang sombong dimusuhi oleh Tuhan. Itu iblis pegang. Jadi kalau pagi ini saudara datang tidak dalam kerendahan hati saudara, maka saudara gagal di dalam apa yang saudara inginkan. Dan Tuhan juga gagal di dalam apa yang Tuhan inginkan terjadi pada saya, pada saudara. Dia sebenarnya pagi ini sudah merencanakan supaya saudara dan saya boleh mengalami satu mujizat dalam hidupnya, dalam hidup saudara. Dia sebenarnya sudah merencanakan saudara dan saya hari ini boleh pulang dengan menerima berkat dan keajaiban. Tetapi sayang, saya menolaknya. Itu sebab Tuhan menolaknya juga. Apa sebab? Hanya karena tinggi hati. Itu sebab tinggi hati adalah musuh Allah yang dahsyat. Karena tinggi hati inilah yang membuat malaikat pertama yang menjadi kekasih dan tangan kanan Allah. Saudara, siapa namanya? Siapa namanya? Dia telah dihancurkan oleh Tuhan dan dibanting dan menjadi setan, Lucifer. Jadi itu dari awalnya, dari sononya, Tuhan itu sudah tidak suka dengan orang sombong. Jadi kalau saudara mengharapkan mujizat terjadi, siapapun saudara, maka satu hal saja yang Tuhan ingin, rendah hati dan lebih berserah kepada Tuhan. Saudara, itu mujizat apapun terjadi. Saudara, soal keuangan, jangan khawatir. Gereja Kristus Penebus bukan gereja kaya.
ketika kita membangun Gereja Panembah. Ya saudara, tetapi hanya karena kemurahan Tuhan, semua biayanya ditutup oleh Tuhan. Apa saja yang besar dan raksasa di muka saya, yang mustahil di depan saya tahu bila saya rendah hati dan saya tulus dan kudus di hadapannya, gak ada yang mustahil. Berapa utang saudara? Saya tidak tahu berapa banyak ratusan miliar yang sudah saya doakan dari beberapa puluh orang pebisnis. Sebagian besar saya tidak kenal. Tapi saya mendoakan dan saya minta, ya, Anda harus rendah hati. Anda tidak boleh sombong. Mungkin kemarin Anda sangat congkak dengan hartamu, dengan perusahaanmu, dengan pabrikmu, dengan tokomu. Itu sebab Tuhan pukul habis semuanya. Dan engkau menyisakan begitu banyak, puluhan miliar, ratusan miliar utang di bank. Saudara, saya kasih tahu, hanya karena sombong aja. Kalau saudara mau diberkati oleh Tuhan dan saudara sombong, saudara nggak layak diberkati. Kalau saudara minta disembuhkan dan saudara tinggi hati, engkau nggak akan disembuhkan. Itu sebab pagi hari ini, pembetulan hati saya, pelurusan hidup saya kepada Tuhan, pelurusan dan pembetulan hidup saudara kepada Bapa kita di sorga penting sekali. Ini nomor satu. Katakan, ini nomor satu. Masalah besar di hati saya, masalah besar di pikiran saya. Para kekasih, bila saudara mau membuat betul, maka Tuhan siap. Anakku, ayo, kamu ingin dibetulin kan? Datang sama aku, dengarkan hambaku yang akan menyampaikan firman. Supaya kau mendapat jalan pintas yang benar. Mendapat apa saudara? Jalan pintas yang benar. Lihatlah kenapa orang korupsi. Lihatlah kenapa orang memanipulasi. Lihatlah kenapa orang membuat black campaign dengan mewartakan yang negatif dan jelek banget pada saingan dagangnya atau pada konkurennya. Yaitu sebab karena mereka ingin mendapat jalan pintas yang gak benar. Tetapi Tuhan memberi jalan pintas yang benar. Kalau saudara tidak ada jalan, Dia kasih jalan. Kalau engkau sembuh atas seizinnya, engkau boleh disembuhkan. Tetapi saya akan menjelaskan sebentar, kesembuhan yang sempurna ada masuk di dalam sorga. Saya ingin saudara tidak takut mati, tetapi saudara jangan berani mati. Saya orangnya tidak berani mati, tetapi saya tidak takut mati. Itu beda sekali. Kenapa? Karena saya sudah selamat. Jiwa saya, nama saya terdaftar di sorga. Saudara juga harus mantap, yakin bahwa nama saudara sudah terdaftar di mana? Di sorga. Persis seperti nama yang saudara terima dari orang tua saudara. Dari saat saudara dibaptis, nama itulah yang terdaftar di sorga. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Itu sebab saya ingin mengajak kita semua untuk membaca beberapa ayat yang penting ini, saudara. Saudara, Markus pasal yang ke-11 ayat 23 dan 24. Akan kita baca ayat 22 lebih dulu. 1, 2. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Jadi apa yang membuat saya dan saudara tidak bisa menerima?
Ya, ada satu kata emas yang hanya terdiri dari 4 huruf. Apakah itu? Iman. Katakan, iman adalah kunci emas saya membuka khazanah sorga, perbendaharaan Tuhan di bidang apa saja dalam nama Yesus. Amin. Jadi para kekasih, saya berharap supaya saudara penuh dengan keyakinan bahwa bagi Tuhan, dan katakan, dan bagi saya. Kalau saya berkata bahwa bagi Tuhan, saudara jawab, dan bagi saya. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, itu sebab anak-anak Tuhan berkata bahwa kalau engkau berkata pada gunung ini, terangkatlah, maka gunung ini akan tercabut dan terlempar masuk di dalam laut. Ya saudara, lihat bandingan daripada persoalan saya dan persoalan saudara, itu kuasa Allah bandingannya, umpamanya adalah gunung dicabut. Menurut saudara, manusia dengan teknologi saat ini bisa apa tidak? Tidak bisa. Menghancurkan satu gunung itu dibutuhkan beberapa bom nuklir untuk menghancurkan dia sampai ambles masuk ke perut bumi. Saudara, itu tidak gampang. Tetapi Tuhan memberi kepada saya dan kepada Anda satu keyakinan, dan apa saja yang kamu minta di dalam doamu, Matius 21 ayat 21 dan 22, kamu akan menerimanya. Katakan, saya pasti menerimanya. Saya pagi ini tidak ragu. Saya pagi ini semangat. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, rahasia daripada mujizat itu adalah total percaya dan berserah. Katakan, total percaya dan berserah. Maka mujizat atas seizin Tuhan pasti terjadi. Beri tepuk tangan bagi dia. Karena itu aku berkata kepadamu, semua yang mengharap kesembuhan sebentar ketika didoakan oleh saudara di samping Anda, siapa yang mengharap mujizat keuangan, siapa berharap diberi pekerjaan supaya tidak nganggur, siapa berharap supaya keluarganya menjadi harmonis. Saudara, begitu banyak latar belakang yang jelek dari suami dan istri yang menjadikan keluarga tidak bisa harmonis. Saudara, orang yang benar di hadapan Tuhan, entah satu saja, suaminya atau istrinya saja, yang satu tidak, no problem. Tuhan akan menularkan cinta kasihnya kepada yang satu ini. Tetapi dua-duanya anak Tuhan, mengerti firman, namun semuanya dua-duanya congkak dan sombong, tidak mau merendahkan diri. Keluarga pasti tidak harmonis. Saudara menghabiskan umur saudara di dalam ketidakbahagiaan seumur hidup saudara. Apa sebab? Sebabnya adalah karena dua orang ini, saudara, tidak bisa tunduk dan takluk kepada suara Allah dan Roh Kudus, sehingga maunya sendiri saling menyerang. Ya, bagaimana mujizat bisa terjadi? Tidak mungkin bisa terjadi, saudara, karena kata-katanya tidak punya kuasa, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Gak ada kuasa untuk mempercayai perkataannya sendiri dalam doa. Jadi ketika dia berdoa, Tuhan tolong sembuhkan saya, Tuhan tolong beri keuangan dan pekerjaan dan keberuntungan kepada saya, doanya sendiri pun dia bimbang dan ragu, dan dia tidak begitu percaya. Gimana Tuhan mau beri kepada orang kayak begini? Kalau sebentar saudara akan ditumpangi tangan oleh saudara di samping atau para pelayan sidang, saudara harus yakin
Apa yang aku katakan dalam doaku, apa yang dikatakan oleh saudara-saudaraku yang akan menumpangkan tangan kepadaku, itu adalah benar, itu adalah penuh kuasa, maka saudara pasti menerimanya. Engkau akan pulang dengan satu perubahan. Katakan, pulang dengan perubahan positif. Saudara, itu sebab kalau saudara sendiri dengan apa yang saudara doakan nggak begitu percaya, maka saudara harus memperbaiki iman saudara lebih dahulu. Saudara sakit, datang ke rumah sakit, saudara tidak diantar datang kepada bagian administrasi. Dia nggak bisa apa-apa kepada saudara. Saudara diantar pada dokter umum atau dokter spesialis. Dia mungkin dia bisa menyembuhkan penyakit saudara. Saudara, itu sebab kalau saya dan saudara pagi ini kita datang kepada Tuhan, kita harus total percaya. Ada orang sakit karena ada kegangguan sedikit, sindrom kejiwaan. Ketika dia datang, dan ini ada beberapa, tidak jarang, kata para dokter spesialis sering kali terjadi. Sudah datang pasien duduk di depannya, ditanya, ya tolong keluhan Anda apa? Enggak. Sudah saya enggak jadi dokter. Terus langsung ke pintu, dia lari keluar. Itu tidak jarang, kata dokter. Apa sebab? Karena dia enggak mau terbuka kepada dokter. Dia malukah? Atau dia berubah pikirankah? Ya, saudara, dia mungkin berkata, aku melihat wajahnya dokter ini kok enggak meyakinkan. Aku mau cari dokter lain. Maaf dokter, saya tidak jadi periksa. Lari pulang. Saudara yang kekasih, kalau saudara macam begitu datang kepada Tuhan, please gak usah minta apa-apa deh. Kalau engkau bisa makan sehari 3 kali udah cukup, gak usah minta apa-apa. Cukuplah sampai kau meninggal. Karena engkau tidak bakal menerima yang besar dalam hidupmu. Tetapi siapa yang mengharapkan mujizat terjadi, dia harus total percaya. Dia harus begitu yakin. Dia tidak boleh bergoyah sedikit pun. Tapi dia harus begitu mantap bahwa dia akan menerima mujizat dalam hidup. Saudara, tidak jarang, ya mungkin dalam sejarah seorang dokter ahli bedah jantung, mungkin 2, 3 atau 10 kali orang sudah masuk di ruang, sudah digledek, sudah di atas brankar dan dimasukkan pada ruang operasi, saudara. Dan dia sebentar lagi akan dibius, dan dia berontak, dan dia berkata, maaf saya tidak jadi. Tidak bisa, kamu harus dioperasi, kalau tidak kamu mati. Tidak apa-apa aku mati, aku tidak mau, aku takut. Saudara, itu tidak jarang. Sudah mau dibehandal, sudah mau dioperasi, dan karena dia takut dan khawatir, dan dia tidak begitu percaya pada pekerjaan dokter spesialis bedah jantung, dan timnya, dokter anestesi barangkali, atau dokter-dokter yang lain, dia nggak begitu percaya. Dia turun dari brankar dan dia lari keluar. Nggak jadi. Dia rela kehilangan ongkos operasi yang ratusan juta mungkin. Saudara, kenapa ya saya nggak bisa ditolong sama Tuhan? Kenapa ya saudara kok sampai lama nggak dijawab sama Tuhan? Jangan menyalahkan Tuhan. Jangan menyalahkan siapapun. Salahkan hatimu yang gak beres. Kalau hatimu beres, maka engkau pasti mengalami pekerjaan tangan Tuhan yang mengoperasi dan yang menyelesaikan, yang membayari dan membuat semuanya lancar dalam usaha, dalam kehidupan keluarga. Gak heran. Kenapa? Karena saudara nurut, tunduk, mau bayar harganya. Lantas saudara dioperasi oleh tim dokter ini, dan saudara dipasang stent atau ring jantung, ring pembuluh, atau saudara
diperbaiki dengan katup sintetis pada serambi jantung saudara. Saudara mau. Ya kalau aku harus mati ya enggak apa-apa. Tapi seluruh keluarga sudah mengusahakan aku supaya aku sembuh. Nah itu saudara bisa lancar. Dengan Tuhan, saya dan saudara seringkali separuh hati. Separuh hati. Apa tandanya? Saudara masih keduniawian. Orang yang keduniawian itu separuh hati buat dunia. Buat dunia berarti buat neraka. Itu sebab kalau saudara tidak mau separuh hati, ini saatnya, ini tempatnya di mana engkau boleh datang kepada Tuhan dan mujizat mudah terjadi dalam hidup saudara. Siapa yang percaya, beri kemuliaan yang baik bagi dia. Di dalam firman KKR kesembuhan ini, saya perlu menegaskan percaya, beriman, ya. Tetapi saya tuliskan di sini kata percaya itu dalam bahasa Ibrani, Yunani dikatakan sebagai pistis, berserah. Coba, kan kosok balinya ya, berserah dan percaya. Tidak, ini adalah sejalan. Ini harmonisasi daripada orang percaya adalah berserah. Seperti tadi saya ceritakan, kenapa ini pasien melarikan diri, tidak mau dioperasi, tidak mau diperiksa oleh dokter, karena nggak percaya. Karena nggak percaya dia tidak mau serah. Dia sayang kalau tubuhnya itu dibedah dan kemudian salahkah apa yang terjadi dari apa semuanya, dia nggak begitu percaya pada tim dokter, maka dia akan melarikan diri. Ya saudara, demikian juga dengan saya. Orang percaya adalah orang berserah. Saya mau tanya, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus dan sekaligus berserah kepada Tuhan Yesus? Tolong lambaikan tangan saudara. Macam begini, katakan, terima kasih Bapa, saya percaya dan berserah. Lakukanlah suatu operasi pada hamba yang menyembuhkan hamba, memulihkan hamba, membuat mujizat pada hamba. Pada saat ini juga, dalam nama Yesus, terjadi pada hamba. Yang percaya katakan, amin. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Tuhan, malah yang saya terima pada istri atau pada suami atau pada anak atau pada orang tua saya adalah kematian, Tuhan. Apakah engkau tidak mendengar? Maka sekarang Tuhan akan berbicara kepada saudara. Bahwa apa yang saudara minta tidak dikasih, tapi Tuhan beri kepada saudara apa yang Dia mau beri terbaik. Saya mau tanya, kalau saudara mendoakan itu, saudara mendoakan istri atau anak atau suami saudara, itu yang harus dijawab orang yang sakit ini, istri atau suami atau anak atau orang tua, atau saudara. Yang harus ditolong itu dia atau saudara? Siapa? Jawab. Kalau saudara ingin dia yang ditolong, saudara harus pasrahkan dia kepada Tuhan. Jadi kalau saudara sudah berdoa, tetapi dia meninggal, maka itu yang terbaik buat dia masuk di dalam sorga. Tiba-tiba saudara menjadi medeni semua. Katakan, saya ingin bagi pasien yang terbaik. Beri tepuk tangan. Saudara, saya memberi warna yang beda
percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Ya, kata menerimanya itu menerima apa? Dari Tuhan. Yang terbaik sesuai maunya Tuhan. Amin. Wah, ini saya harus tekankan. Karena banyak anak Tuhan dan jemaat-jemaat Tuhan ketika didoakan tidak sembuh tapi meninggal, dan seluruh keluarga mundur dari Tuhan. Saudara, itu berarti mereka berdoa untuk diri mereka, bukan untuk pasien. Mereka tidak sayang, tidak cinta kepada keluarganya pasien ini, tapi mereka egois, cinta pada diri sendiri. Ketika dia didoakan dan meninggal, maka semua kecewa, sakit hati, mundur dari Tuhan. Ini menunjukkan ini keluarga adalah keluarga yang palsu, yang egois, yang tidak sungguh-sungguh mencintai pasien. Itu sebab saya perlu membrainstorm saudara, mencuci otak saudara, bahwa atas seizin Tuhan, itu saudara harus sangat hormat dan patuh kepadanya. Amin. Harus. Itu tanda bahwa saudara tidak berdoa untuk kesenangan diri saudara sendiri. Wah, kamu sembuh, waduh, aku tidak kehilangan istri, aku tidak kehilangan suami, aku tidak kehilangan orang tua, aku tidak kehilangan anak yang baik ini. Itu tanda bahwa saudara ketika dia dibawa pulang ke rumah Bapa di sorga, saudara berserah sesuai dengan kemauan Tuhan. Nah, dengan prinsip ini, saudara akan didoakan dan saudara akan menerima mujizat dari Tuhan. Saudara, bila saya berkhotbah beberapa 15-20 tahun yang lalu, dalam KKR di lapangan, di stadion, di alun-alun, ya saudara, di gedung-gedung yang memuat, di stadion, yang memuat puluhan ribu orang. Ya sama, apa yang harus saya khotbahkan? Nomor 1, kerendahan hati. Nomor 1, yakin. Percaya 100%. Tidak 99%, tapi 100% kepada Tuhan. Kata percaya artinya menyerah. Saudara, itu sebab di hadapan orang-orang begitu banyak, saya harus mengatakan, engkau tidak boleh memaksa Tuhan Yesus. Tapi saudara mesti tahu ya, banyak dari kepercayaan dan agama lain itu datang karena ini undangan terbuka. Saudara, begitu banyak dari kepercayaan yang lain datang. Tapi mereka harus saya minta berserah 100% di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Tuhan Yesus Kristus ini puluhan kali harus saya sebut. Supaya mereka yang tidak ngerti harus ngerti siapa yang bakal menyembuhkan mereka. Dan itu terjadi. Mereka pulang lepas dari semua kruk mereka. Dari brankar, dari ambulans, dari becak, dari dokar di mana mereka diusung ke KKR. Mereka mengalami gak pernah masuk gereja. Tetapi mujizat terjadi begitu mudah. Saya ingin mengajak semua saudara. Pagi ini apa rahasianya? Berserah. Apa rahasianya? Berserah. Dan yang kedua apa? Terbaik seperti maunya Tuhan.